Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran online hari ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menentukan nilai optimum dari fungsi kuadrat. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang cara menggambar grafik fungsi dengan cara menentukan titik koordinatnya terlebih dahulu. Dan Ibu juga sudah membahas contoh grafik fungsi dan beberapa unsur-unsur dari grafik fungsi tersebut, diantaranya yaitu ini adalah nama grafik fungsinya, kemudian ini adalah gambarnya, nah ini adalah keterangannya. Nama grafik fungsi di sini, grafik fungsi yang pertama ini adalah y sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Grafik fungsi yang kedua adalah y sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Grafik fungsi yang ketiga adalah y sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 4. Nah, di sini kemarin sudah dibahas bahwa garis putus-putus pada gambar di samping merupakan sumbu simetri. Nah, ini gambar garis putus-putus yang merupakan sumbu simetri. Sumbu simetri ini adalah membelah dua bagian menjadi sama besar antara kiri dan kanan, tepat di tengah-tengah. Nah, kemudian yang kedua adalah koordinat yang ditandai dengan bulatan merupakan titik puncak. Ini bulatan. Ini adalah titik puncak maksimum karena menghadap ke bawah. Ini titik puncak minimum karena menghadap ke atas. Ini juga titik puncak minimum karena menghadap ke atas. Kemudian, koordinat yang ditandai dengan persegi merupakan titik potong dengan sumbu Y, yaitu 0, C. Grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C itu memotong sumbu Y di titik C, 0, C. Nah, di sini mana perpotongan perseginya? Nah, ini memotong sumbu Y, ini sumbu Y. Memotong sumbu Y di titik negatif 4. Kenapa? Karena C-nya adalah min 4. Yang ini, yang tengah, itu grafik fungsi dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Karena tidak ada C-nya, maka C-nya adalah 0. Sehingga dia memotong sumbu Y di titik 0,0. Kemudian ini grafik fungsi ini C-nya adalah 2, maka dia memotong sumbu Y di titik 2. Karena plus 2. C-nya adalah 2, maka memotong sumbu Y di titik 2. Itu adalah contoh-contoh bagian-bagian dan unsur-unsur dari grafik fungsi. Nah, berikut ini adalah contoh dari bentuk umum grafik fungsi dan beberapa unsur bagian yang sudah Ibu jelaskan pada slide sebelumnya. Perhatikan baik-baik penjelasan Ibu berikut ini. Ini adalah bentuk umum grafik fungsi, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, dari bentuk umum ini, maka terdapat bagian-bagian penting dari grafik fungsi. Yang pertama, yaitu titik potong dengan sumbu X. Nah, perpotongan dengan sumbu X itu artinya Y sama dengan 0. Karena dia memotong sumbu X, maka Y-nya adalah 0. Maka nanti kita akan menentukan X1-nya berapa, X2-nya berapa. Nah, contoh dalam gambar ini. Nah, ini memotong sumbu X di titik negatif 1. Ini memotong sumbu X di titik 3. Ya. Nah, 3,0. Ini di titik negatif 1,0. Yang kedua, titik potong dengan sumbu Y, yaitu di 0, C. Nah, titik potong dengan sumbu Y mana ini sumbu Y? Grafik ini memotong sumbu Y di titik apa ini? Di titik 0, C. Maaf, ya, 0, X-nya 0, Y-nya C. Kemudian yang ketiga adalah titik puncak optimum, maksimum atau minimum, tergantung kurvanya. Kalau terbuka ke atas berarti dia mempunyai titik puncak minimum, yaitu XP dan YP, di mana XP itu merupakan sumbu simetri yang dirumuskan sebagai negatif B per 2A. B-nya mana? B-nya ini. A-nya mana? A-nya yang ini. Sehingga menentukan sumbu simetri, yaitu disingkat oleh XP. Kenapa XP? Karena X puncak, yaitu dengan rumus negatif B per 2A. Nah, kemudian nilai maksimum atau minimumnya yaitu YP. YP itu adalah Y puncak. Kalau misalnya menghadap ke atas berarti minimum, kalau menghadap ke bawah berarti maksimum. Maka dirumuskan sebagai D per negatif 4A, di mana D-nya adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Nah, ini adalah bagian-bagian penting dari grafik fungsi. Sekali lagi, yang pertama adalah titik potong dengan sumbu X,
berarti Y-nya 0, kemudian yang kedua adalah titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya yang 0, kemudian titik puncak maksimum atau minimum di mana titik puncaknya merupakan sumbu simetri dan juga YP. Nah, ini adalah beberapa bagian dan unsur-unsur yang penting pada grafik fungsi. Perlu kalian pahami dan perlu kalian ketahui. Nah, berikut ini Ibu akan membahas bagaimana cara menentukan beberapa unsur-unsur penting yang sudah dijelaskan sama Ibu barusan. Nah, berikut ini adalah sebuah contoh soal, yaitu grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 11x dikurangi 12. Yang pertama di sini tanpa menggambar lebih dahulu seperti yang sebelumnya, tentukan yang pertama adalah titik potong dengan sumbu X, yang kedua adalah titik potong dengan sumbu Y, yang ketiga adalah titik sumbu simetri, dan yang keempat adalah nilai optimum. Nah, itulah yang akan kita coba pada contoh soal berikut ini. Berikut ini adalah cara menyelesaikan contoh soal dari grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 11x dikurangi 12. Tentukan yang pertama adalah titik potong dengan sumbu X. Syarat dari titik potong dengan sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Maka grafik fungsi f(x) itu sama dengan Y sama dengan x kuadrat dikurangi 11x dikurangi 12 itu adalah sama dengan 0. Nah, untuk menentukan nilai X maka kita menggunakan cara memfaktorkan, yaitu sebuah cara menentukan nilai X yang sudah pernah Ibu ajarkan pada waktu sebelumnya. Untuk mengisi bilangan ini kita melihat karena di sini dikurangi 12 maka kita mencari hasil kali dan hasil kurang. Jika dikalikan hasilnya adalah negatif 12, jika dikurangkan hasilnya adalah negatif 11. 12 itu adalah perkaliannya 3 kali 4, 6 kali 2, 12 kali 1. Nah, di antara berikut mana yang selisihnya adalah negatif 11 atau selisihnya 11? Nah, di antara perkalian berikut yang selisihnya 11 adalah 2 dikurangi 1, 12 dikurangi 1. Nah, tetapi untuk menempatkan 12 itu harus kita lihat ini. Karena di sini negatif 11, maka lebih besar yang negatif. Atau 12-nya bernilai negatif, 1-nya bernilai positif. Kemudian untuk perkaliannya juga sama, berarti perkalian dari negatif 12 dan perkalian dari positif 1. Sehingga 1 kali negatif 12 adalah negatif 12, 1 dikurangi 12 adalah negatif 11. Nah, bilangan ini kita masukkan ke dalam pemfaktoran, yaitu berarti X positif 1 berarti plus 1, yang satu adalah negatif 12 berarti X dikurangi 12. Nah, ini adalah pemfaktoran dari X kuadrat dikurangi 11X dikurangi 12. Nah, maka untuk menentukan nilai X, yaitu X ditambah 1 itu harus sama dengan 0, dan yang kedua adalah X dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, untuk nilai X1, yaitu yang pertama, maka positif 1 pindah ke kanan menjadi negatif 1. Yang kedua, untuk X yang kedua adalah negatif 12 pindah ke kanan menjadi positif 12. Atau berapa jika dikurangi 12 adalah 0. Maka bilangan tersebut adalah 12. Jadi bisa kita tentukan bahwa untuk titik potong sumbu X yang pertama, yaitu negatif 1, titik potong dengan sumbu X yang kedua adalah 12. Kita simpulkan bahwa jadi titik potong dengan sumbu X adalah X yang pertama adalah negatif 1, Y-nya adalah 0. Kemudian titik potong dengan X yang kedua adalah 12 dan Y-nya adalah 0. Inilah titik potong sumbu X, yaitu di titik negatif 1,0 dan di titik 12,0. Yang kedua adalah titik potong dengan sumbu Y. Nah, titik potong dengan sumbu Y maka syaratnya adalah X harus sama dengan 0. Tadi Ibu sudah menjelaskan di depan bahwa titik potong dengan sumbu Y,
yaitu di 0, C. Sedangkan di sini C-nya yang mana? C-nya ini C-nya. Berarti kita bisa langsung mendapatkan titik potong dengan sumbu Y adalah di 0, negatif 12. Tidak usah dihitung lagi. Begitu. Pertanyaan yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri. Tadi di depan Ibu sudah menjelaskan tentang sumbu simetri yang dirumuskan sebagai X sama dengan min B per 2A. Nah, di sini kalian bisa melihat A-nya itu berapa sih? A-nya itu adalah koefisien di depan X kuadrat, yaitu kalau tidak ada bilangannya berarti ada bilangan 1. B-nya itu berapa sih? B-nya adalah koefisien di depan variabel X, yaitu negatif 11. Dikurang itu tetap disebut sebagai negatif. Kemudian C-nya berapa? C-nya tadi sudah disebutkan yaitu negatif 12. Nah, maka dari nilai tersebut kita masukkan atau kita substitusi ke dalam rumus sumbu simetri, yaitu Y X sama dengan min B. B-nya adalah negatif 11, sedangkan rumusnya sudah bentuknya min. Kemudian B-nya adalah negatif 11, maka jangan sampai ketinggalan, per 2A. Nah, A-nya adalah 1, sehingga negatif 11 menjadi positif, jadi 11 per 2, yaitu 5,5. Jadi sumbu simetrinya adalah 5,5. Yang keempat adalah disuruh menentukan nilai optimum. YP itu tadi di depan sudah Ibu jelaskan rumusnya, yaitu min D per 4A. Nah, tadi Ibu sudah dijelaskan bahwa A-nya tadi adalah 1, B-nya adalah negatif 11, C-nya adalah negatif 12. Nah, D itu apa? D di depan Ibu sudah menjelaskan bahwa D itu adalah diskriminan dengan rumus B kuadrat min 4 kali A kali C. Nah, D-nya kita cari di tempat lain dulu. Biar apa? Biar nanti lebih enak menghitungnya. Nah, B-nya berapa tadi? Negatif 11, berarti negatif 11 pangkat 2. B kuadrat adalah negatif 11 pangkat 2 dikurangi 4 kali A. A-nya adalah 1, C-nya adalah negatif 12. Ingat, ini adalah perkalian. Nah, sekarang kita hitung negatif 11 pangkat 2 adalah 121, negatif 4 kali 1 adalah negatif 4, negatif 4 kali negatif 12 adalah positif 48. Sehingga 121 ditambah 48 adalah 169. Berarti nilai diskriminannya adalah negatif 169. D ini kita substitusi ke dalam rumus YP. Maka D diganti oleh 169, maka negatif 169 per 4 kali A. A-nya adalah 1. Itu negatif 169 per 4. Negatif 149 per 4 itu berapa? Negatif 42, 1 per 4. Jadi nilai YP-nya adalah negatif 42, 1 per 4. Contoh soal berikutnya adalah diketahui grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 10. Tanpa menggambar terlebih dahulu, tentukan yang pertama sama seperti tadi, titik potong dengan sumbu x, yang kedua titik potong dengan sumbu y, yang ketiga adalah sumbu simetri, dan yang keempat adalah nilai optimum. Nah, berikut ini adalah cara menyelesaikan soal tersebut. Jika diketahui grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 10. Tentukan yang pertama adalah titik potong dengan sumbu X. Nah, kita akan menentukan titik potong dengan sumbu X. Bahwa titik potong dengan sumbu X, maka persyaratannya adalah Y sama dengan 0. Nah, berarti Fx sama dengan Y itu sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 10. Itu harus sama dengan 0. Nah, kita sama seperti tadi menentukan dengan cara memfaktorkan. Jika di dua buah bilangan, jika dikalikan itu adalah hasilnya 10. Jika dijumlahkan, karena di sini plus 10, maka kita mencari hasil kali dan hasil tambah. Kita mencari hasil kali dan hasil tambah. Jika dikalikan hasilnya adalah 10, jika ditambahkan hasilnya adalah negatif 6. Nah, kita lihat bahwa 10 itu perkaliannya adalah 2 kali 5. 10 kali 1, tidak ada yang lain. Nah,
Di antara dua perkalian ini ada nggak yang kalau dijumlahkan itu hasilnya 6? 2 tambah 5, 7, 10 tambah 1, 11. Berarti tidak ada satupun di antara bilangan itu dengan cara memfaktorkan untuk menentukan akar dari X. Nah, kalau tidak bisa maka kita selidiki dulu. Selidiki dulu nilai diskriminannya. Kita selidiki dulu nilai diskriminannya. Untuk apa? Untuk melihat bentuk akarnya seperti apa. Apakah akarnya itu sama? Kalau diskriminannya nanti sama dengan 0, maka akarnya sama. Kalau D-nya lebih dari 0, maka akarnya berbeda. Kalau misalnya D-nya kurang dari 0, maka tidak memotong sumbu X. Maka kita selidiki dulu untuk nilai diskriminan, yaitu diskriminan adalah B kuadrat min 4 kali A kali C. Di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 6, C-nya sama dengan 10. Nah, maka B-nya adalah negatif 6 pangkat 2 dikurangi 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah 10. Jadi negatif 6 pangkat 2 adalah 36, 4 kali 1, 4, 4 kali 10 adalah 40. Sehingga 36 dikurangi 40 adalah negatif 4. Ternyata diskriminannya adalah negatif 4, yaitu kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 artinya bahwa grafik fungsi ini tidak memotong sumbu X. Artinya bahwa grafik fungsi ini tidak memotong sumbu X. Yang kedua adalah titik potong dengan sumbu Y. Nah, titik potong dengan sumbu Y, maka persyaratannya adalah nilai X harus sama dengan 0. Atau tadi sudah Ibu sebutkan bahwa titik potong dengan sumbu Y itu adalah di 0, C. Nah, sedangkan di sini C-nya adalah 10. Berarti titik potong dengan sumbu Y adalah 0,10. Selesai. Sangat mudah sekali menentukan titik potong dengan sumbu Y karena tinggal melihat persamaannya. Yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri. Tadi Ibu sebutkan bahwa sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A. Nah, B-nya berapa? B-nya adalah negatif 6, berarti min 6 per 2 kali A. A-nya adalah 1. Maka sama dengan negatif menjadi positif. 2 kali 1, 2. Sehingga 6 dibagi 2 adalah 3. Maka sumbu simetrinya adalah 3. Jadi sumbu simetri yaitu XP adalah sama dengan 3. Yang terakhir adalah nilai optimum atau YP. Nah, tadi YP dirumuskan sebagai min D per 4A. Nah, YP D tadi rumusnya adalah B kuadrat min 4 kali A kali C. Kita cari dulu nilai D-nya di tempat lain. B-nya adalah negatif 6, berarti negatif 6 pangkat 2 min 4 kali A-nya adalah 1 kali C-nya adalah 10. Kita hitung, negatif 6 pangkat 2 adalah 36, negatif 4 kali 1 adalah negatif 4, negatif 4 kali 10 adalah negatif 40. Sehingga 36 dikurangi 40 adalah negatif 4. Tadi kita sebenarnya sudah menghitung diskriminan ya, yaitu dia sama dengan negatif 4. Nah, negatif 4 ini kita masukkan ke dalam rumus YP. Berarti negatif 4 per 4 kali A-nya adalah 1, sehingga negatif dengan negatif menjadi positif. 4 kali 1, 4. Jadi YP-nya adalah 1, sehingga kita dapatkan YP sama dengan 1. Demikian tadi contoh soal dan penyelesaiannya. Berikut ini adalah latihan soal dari materi yang sudah Ibu jelaskan barusan. Silahkan dikerjakan di buku tulis dan difoto dikirim Japri ke Ibu. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar online walaupun bukan pilihan yang enak, tapi inilah jalan yang harus kita lalui. Allah akan mencatat kebaikan dan perjuangan kalian. Tidak ada yang sia-sia. Kurangi mengeluh karena
Mengeluh hanya akan menambah energi negatif bagi tubuh kita. Tetap lakukan yang terbaik, maka suatu saat nanti akan mendapat yang terbaik juga. Semangat belajar, semoga kalian semua akan menjadi orang sukses dunia akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.